Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Marhaban ya Ramadan ya. Mari kita sambut dengan gembira ya, datangnya bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh mulia. Alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali akhirnya kita dipertemukan kembali dengan bulan yang sangat luar biasa. Ini adalah kesempatan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kenapa saya mengambil tema bagaimana tetap produktif dan menghasilkan gitu ya di tengah masa pandemi ini ya. Jadi kita sharing-sharing saja teman-teman, kenapa tema ini yang kita ambil ya, karena beberapa hari ini saya banyak sekali mendapatkan laporan gitu ya dari teman-teman yang sudah bergerak di berbagai daerah gitu ya. Dan hari ini juga saya sangat terketuk sekali gitu, laporan dari teman-teman di Batam ya, yaitu dari teman-teman KSHI ya, dari teman-teman komunitas salon dan hairdresser Indonesia yang sangat luar biasa gitu. Mereka melakukan penggerakan yang sangat luar biasa gitu. Mereka menggerakkan semua anggotanya gitu untuk saling bergandengan tangan, saling support, saling mendukung gitu ya kan. Dan akhirnya terkumpullah dana ya, dana untuk disumbangkan kepada teman-teman salon yang memang terdampak COVID di berbagai macam daerah. Mereka kumpulkan datanya seperti apa gitu, siapa saja kah anggota-anggota yang harus ditolong lebih dahulu gitu, khususnya adalah anggota-anggota yang memiliki bayi misalnya atau memiliki anak kecil gitu ya kan. Mereka mendahulukan itu dan alhamdulillah gitu, penggerakannya sangat luar biasa gitu, kekompakannya sangat luar biasa, sinerginya sangat luar biasa, kolaborasinya sangat luar biasa. Juga buat teman-teman barber Indonesia yang alhamdulillah juga penggerakannya juga sangat luar biasa gitu ya. Saya lihat di berbagai macam daerah semua bergerak dengan dengan kekuatannya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing gitu ya kan. Ada juga dari pengusaha barbershop yang secara independen atau secara berkelompok atau secara berkomunitas, mereka juga menyalurkan bantuannya kepada teman-teman seniman rambut Indonesia tanpa memilih, tanpa mengotak-kotakan gitu ya, tanpa memandang kamu adalah anak salon, kamu adalah anak barber, kamu adalah anak pangkas rambut gitu ya kan, tanpa membedakan bahwa memang benar kita semua adalah seniman rambut Indonesia gitu ya, adalah keluarga besar seniman rambut di Indonesia. Jadi gitu. Kak Reddy Jayadi, selamat malam. Jadi gitu teman-teman, ini adalah penggerakan yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Kalau menurut saya ini adalah merupakan salah satu pemantik gitu ya kan, untuk gerakan-gerakan besar yang lain gitu ya. Tapi ya ada tapinya juga ya teman-teman gitu ya. Tapi tidak semua dan tidak selamanya bantuan itu dapat menjadi solusi yang jangka panjang. Nah itu yang harus kita pikirkan sama-sama, dan itu harus juga menjadi fokus buat teman-teman semua gitu. Jadi bantuan itu sifatnya hanya sementara saja gitu. Nah sementara ya kan, menurut prediksi, tapi mudah-mudahan enggak ya teman-teman. Di bulan Ramadan ini kita sama-sama berdoa ya, di antara 7,7 miliar masyarakat dunia atau penduduk dunia ini masih tidak ada satu manusia pun yang doanya itu diijabah gitu ya. Jadi mudah-mudahan masa pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir gitu ya. Tapi ya teman-teman, perlu kita sadari sama-sama bahwa bantuan-bantuan ya yang mengalir kepada teman-teman gitu ya kan, itu tidak dapat menjadi solusi jangka panjang buat teman-teman gitu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan sumbangan-sumbangan yang berasal dari entah itu dari komunitas kah, entah itu dari bantuan dari pribadi kah, entah itu dari pemerintah kah, apakah itu dapat bantu solusi jangka panjang gitu ya kan.
Misalnya gini loh, ada gerakan yang setiap harinya itu memberikan uh, memberikan sumbangan, misalnya berupa nasi bungkus gitu ya kan, kepada teman-teman mustahik gitu ya, kepada memang teman-teman yang yang terdampak COVID-19 ini. Tapi itu tidak dapat menjadi solusi yang besar gitu ya kan, buat teman-teman yang ada di daerah yang tidak terjangkau gitu ya. Jadi itu sangat baik dan itu sangat bagus sekali, bagus banget gitu ya kan. Tapi dari laporan-laporan yang masuk gitu ya kan, dari laporan-laporan yang masuk kita bahwa ayo dong Bang Fer gitu ya kan, gerakanlah, ibaratnya teman-teman ini yang memang terdampak COVID-19 ini diberi inspirasi lah, diberi motivasi lah untuk untuk sama-sama bergerak gitu ya kan. Yuk kita bergerak yuk sama-sama gitu ya. Jadi kita nggak hanya diam di rumah mengandalkan bantuan dari teman-teman, mengharapkan bantuan dari teman-teman gitu ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya kita sendiri nggak produktif gitu. Akhirnya kita sendiri terlalu dimanja gitu ya. Jadi teman-teman itu akhirnya nggak berpikir, nggak ada tekanan di situ gitu. Tidak ada power of kepepetnya itu nggak bermain di situ. Jadi rasa kepepetnya itu nggak ada gitu. Jadi ketika seseorang itu dia lapar, dia tidak punya uang, dan dia dituntut untuk bayar kontrakan, misalnya kamu harus bayar kontrakan, tetap kamu harus bayar kontrakan walaupun kamu nggak kerja. Akhirnya dia the power of kepepetnya itu keluar gitu. Akhirnya dia berpikir, oh bagaimana nih cara untuk mendapatkan mendapatkan uang atau mendapatkan penghasilan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi sangat disayangkan sekali gitu ya kalau masih banyak itu teman-teman yang terlalu mengandalkan bantuan dari teman-teman yang lain gitu, atau dari teman-teman komunitas. Itu bagus gitu ya kan. Mungkin iya bisa kita bertahan seminggu 2 minggu, misalnya bantuan dari pemerintah 600.000 dalam waktu 1 bulan, oke. 150.000 1 minggu gitu ya. Kalau kita total pengeluaran kita dalam 1 hari taruhlah 50.000 misalnya gitu ya kan. Kalau yang punya anak 3 seperti apa, kalau yang punya anak 4 seperti apa, kalau yang dia punya anak terus punya orang tua lagi harus seperti apa. Belum lagi nanti mereka akan dipertemukan oleh harus bayar kontrakan lah gitu, harus bayar listrik lah, harus bayar air lah, harus bayar ini itulah. Itu terlalu banyak sekali teman-teman ya. Jadi hari ini saya memang sengaja diminta gitu ya kan oleh salah satu penggerak dari Batam gitu ya. Jadi ayo Bang Fer dong share produk-produk yang memang bisa membantu teman-teman untuk untuk produktif, untuk menghasilkan income gitu ya kan di tengah masa pandemi seperti ini. Jadi apa yang harus dilakukan gitu ya kan. Apakah kita harus sekedar diam dan menunggu bantuan itu datang gitu, atau tongkat Nabi Musa itu memukul lautan lalu membelah lautan dan memberi solusi gitu ya kan, atau kita menunggu perahu Nabi Nuh gitu ya kan, sementara bencana akan datang gitu ya kan. Tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus berpikir gitu ya kan, kita harus berpikir keras gitu ya kan. Bagaimana nih caranya agar kita tetap bisa survive ya, bertahan ya kan, bertahan hidup, tapi kita juga harus menghasilkan walaupun itu hanya sedikit gitu teman-teman ya. Jadi fokus kita pada malam hari ini adalah men-share bisnis apa saja yang bisa teman-teman lakukan selama teman-teman di rumah, atau stay at home, stay in the city gitu ya kan, berdiam di kota gitu, karena banyak juga yang teman-teman yang nggak bisa keluar kota gitu ya kan, lalu bekerja dari rumah, work from home gitu ya kan. Nah ini salah satu saja yang saya lakukan ya. Ini yang saya lakukan untuk bagaimana saya bisa
bertahan ya di tengah masa pandemi ini ya. Saya adalah orang yang mematuhi himbauan dari pemerintah pada saat itu. Pada tanggal 22 Maret itu saya sudah mulai mengkosongkan gitu. Jadi saya tidak menerima tamu selama 2 minggu, tapi selama 2 minggu itu pengeluaran itu sangat luar biasa juga gitu ya kan, karena tidak ada penghasilan, karena tidak ada pendapatan gitu ya kan, khususnya untuk apa namanya, untuk di barbernya sendiri tidak ada gitu ya. Nah setelah 2 minggu lalu saya berpikir untuk apa namanya, untuk apa tetap buka, tapi itu dibatasi gitu. Jadi tamunya itu hanya yang sudah mengatur janji saja, atau satu orang misalnya gitu ya kan. Tapi satu orang itu kita sudah punya bayangan bahwa satu orang ini bisa menghasilkan penghasilan yang lumayan lah gitu ya. Misalnya dia menggimbal itu sekitar 20 helai gitu ya kan. Nah itu sudah alhamdulillah lah ya, udah lumayan lah ya gitu ya kan. Bisa lah menutupi apa namanya, menutupi kebutuhan untuk beberapa hari misalnya. Nah tapi di sela-sela waktu ya kan, kita tetap memproduksi ya, daripada bengong nih buat teman-teman salon nih. Makanya nih ini sangat luar biasa sekali nih teman-teman salon gitu ya, selama ini menganggap apa namanya, menganggap bahwa sampah-sampah rambut itu tidak bernilai. Itu menurut saya itu sangat bernilai gitu ya. Sebagai seniman rambut itu, seniman rambut apa namanya, seni rambut gimbal itu bisa dihasilkan oleh teman-teman dimanapun berada gitu ya. Ada juga misalnya seni lukis dari serpihan-serpihan rambut gitu, buat teman-teman yang memang memiliki keterampilan untuk membuat seni lukis dari apa namanya, dari serpihan rambut, itu bisa dilakukan gitu ya kan. Itu bisa gitu ya kan. Lalu teman-teman bisa mencoba membuat pupuk gitu ya kan, membuat pupuk dari rambut gitu. Kalau memang teman-teman ragu, teman-teman buktikan sendiri gitu ya kan. Bener nggak sih rambut itu memiliki nutrisi yang sangat bagus untuk tumbuhan gitu ya kan. Nah serpihan-serpihan rambut yang ada di salon-salon teman-teman, yang ada di pangkas rambut teman-teman, itu teman-teman jadikan pupuk buat apa namanya, buat tanaman gitu. Jadi kita melakukan riset dulu ya kan, melakukan apa namanya, uji coba gitu. Oh ternyata memang bagus. Nah itu bisa diproduksi pupuk rambut gitu ya kan, pupuk rambut penibong misalnya gitu ya, atau pupuk rambut penot gitu ya kan. Besok-besok jadi si penot ini mulai bergerilya mereka ke pangkas-pangkas rambut lah, ke salon-salon lah ya kan, untuk apa, untuk membeli serpihan-serpihan rambut yang ada di sana gitu ya, untuk menjadikan apa, untuk dijadikan pupuk gitu, pupuk rambut untuk tumbuh-tumbuhan. Dan ternyata apa, pupuk rambut itu sangat bermanfaat sekali ternyata buat tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi perlu diuji coba dulu ya teman-teman ya. Ini menurut penelitian dari Ranah Bumi. Jadi komunitas Ranah Bumi itu adalah sebuah komunitas yang sekarang ini stay-nya itu di Jogja ya. Dulu dia adanya di Jakarta gitu. Jadi salah satu teman saya itu Buki Prima Putri ya. Buki Prima Putri itu adalah seorang penggerak. Dia penggerak apa namanya, Ranah Bumi gitu. Jadi memang dia adalah orang yang pola hidupnya itu dia tidak menggunakan sedotan plastik gitu ya. Jadi kalau kemana-mana tuh dia selalu bawa tumbler gitu, dan dia selalu bawa apa namanya, bawa sendok sendirilah, bawa mangkok sendirilah gitu. Jadi dia benar-benar mengurangi apa namanya, sampah-sampah plastik gitu. Jadi dia tidak menerima apa namanya, bungkusan dari itunya, dari penjualnya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman, nah selain itu juga ya, teman-teman juga ya, ini bisa ya menjadikan sampah-sampah rambut itu menjadi jadi helai-helai gimbal teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah itulah, nggak usah apa namanya, nggak usah gengsi atau nggak usah malu gitu ya kan. Teman-teman selama ini kan bisa juga tuh membuat apa namanya, membuat sambungan-sambungan hair extension ya gitu ya kan. Tapi juga bisa juga yang kalau yang kurang terlalu panjang itu bisa dijadikan apa namanya, helai-helai gimbal ini gitu. Jadi helai-helai gimbal ini ternyata
bisa dijual di marketplace gitu. Jadi kalau menurut saya semakin banyak pengrajinnya, semakin banyak penjualnya, nanti ini akhirnya akan bisa membanjiri pasar internasional ya. Jadi kita tidak perlu lagi tidak perlu lagi import ke luar negeri untuk hanya membeli helai-helai gimbal ini gitu ya. Jadi kita akhirnya akan membeli produk-produk dalam negeri karena memang produk-produk dalam negeri sudah terpenuhi oleh oleh seniman-seniman gimbal yang ada di di Indonesia khususnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau seandainya semuanya belajar gimbal gimana bang? Nanti akhirnya gimbalis-gimbalis yang sudah ada itu dong banyak saingannya dong. Nah, kalau kita berpikir seperti itu sangat sempit sekali ya pikirannya teman-teman. Jadi memang dunia ini miliknya miliknya kamu saja gitu ya kan, sementara orang lain nggak boleh berusaha. Halo Bang Riwandi gitu ya. Jadi nanti kalau semuanya belajar potong rambut sama Bang Irwandi, nanti Bang Irwandi saingannya banyak dong gitu ya kan, misalnya gitu ya kan. Akhirnya nanti banyak saingannya dong tukang cukur atau barber di Indonesia gitu. Memang usaha barber ini punya bapakmu misalnya gitu ya kan. Memangnya orang nggak boleh berusaha seperti kamu gitu. Memangnya kamu siapa? Kan seperti itu ya teman-teman ya. Memangnya kalau teman-teman yang lainnya nggak makan, memang kamu mau ngasih makan mereka, kan seperti itu ya Bang Irwandi. Jadi gitu Bang Irwandi. Jadi memang seperti Bang Irwandi misalnya, Bang Irwandi ini adalah salah satu panutan kita ya dari Malaysia gitu ya kan, yang bisa dibilang Bang Irwandi ini adalah sebagai model itu contoh ya teman-teman gitu ya kan. Jadi dia sering sekali men-share men-share ilmunya ya, entah itu di medsos, entah itu di di YouTube gitu ya Bang Irwandi ya. Nah, dengan adanya Bang Irwandi ya, dengan adanya Bang Irwandi teman-teman akan akan banyak belajar gitu ya kan, bagaimana cara mencukur yang baik, bagaimana cara membuat outfit yang baik gitu ya kan. Dan akhirnya juga banyak orang-orang awam yang akan tertarik untuk belajar gitu ya. Jadi memang tidak ada larangan seseorang untuk menjadi seperti Bang Irwandi misalnya, menjadi seorang tukang cukur, menjadi seorang barber, itu tidak ada larangan gitu ya. Jadi kalau yang misalnya gini, wah nanti tukang cukur Indonesia banyak dong, ngapain Bang buka kursus gitu ya kan, ngapain ngajarin orang gitu ya kan. Lah memang rezekinya kok yang ngatur gitu ya kan, memang rezekinya manusia yang ngatur sampean gitu ya gitu. Terus memang Anda itu siapa gitu ya kan, melarang seseorang untuk untuk bekerja menjadi seperti Anda. Jadi kan seperti itu ya teman-teman. Jadi cobalah teman-teman dimanapun berada ya, coba produktif ya, tetap produktif walaupun di rumah ya, menghasilkan sesuatu yang bisa teman-teman jual ya. Misalnya jualan combro ya, sekarang lagi marak banget nih namanya frozen food ya gitu. Buat teman-teman yang memang jago masak gitu ya kan, bisa tuh bikin produk frozen food, tapi harus diperhatikan juga dari kehigienisannya, bagaimana cara mengemasnya, bagaimana cara pemasarannya, bagaimana cara memasak yang baik ya kan. Jadi harus banyak-banyak belajar juga gitu ya kan. Banyak banget tuh namanya guru-guru kita itu men-share ilmunya secara gratis loh malah gitu ya kan, di live-nya gitu saat-saat ini gitu ya, seperti Dewa Eka Prayoga ya, seperti Coach Fitra Jaya Saleh gitu. Mereka sering banget live dan itu menurut saya ilmu yang sangat luar biasa sekali gitu. Jadi kita jangan mempersempit pola pikir kita dengan kita hanya belajar cukur saja misalnya ya kan. Masih banyak ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, itu masih banyak banget teman-teman ya. Jadi memang malam hari ini saya ingin sekali mengingatkan kembali ya, buat diri saya pribadi juga buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, buat teman-teman salon, buat teman-teman barber, dan buat teman-teman pangkas rambut, bahwa kita tidak dapat
mengandalkan bantuan ya yang bersifat sementara ya. Jadi bantuan-bantuan itu sifatnya hanya sementara yang kita butuhkan adalah bagaimana kita survive secara jangka panjang gitu kan, bagaimana kita bisa bertahan hidup dan melanjutkan hidup kita ini dalam waktu yang panjang gitu. Jadi memang harus ada yang kita lakukan teman-teman, harus ada yang kita lakukan gitu ya. Jadi teman-teman bisa bergabung misalnya ke komunitas usaha mandiri gitu ya. Jadi kita lihat mana orang-orang yang bisa memang kita percaya untuk menjadi partner kita, untuk menjadi mitra kita gitu ya. Salah satunya ini kita sebutkan saja ya, kita tidak berpanjang-panjang lebar. Jadi salah satu atau beberapa yang bisa kita lakukan ya untuk untuk tetap survive di masa pandemi ini ya teman-teman, khususnya teman-teman pangkas rambut, teman-teman barber, teman-teman salon ya, adalah melakukan pembuatan brosur, pembuatan kartu nama ya. Jadi mulailah ya teman-teman itu sebar ke tetangga-tetangga ya yang terdekat dulu saja gitu ya. Kalau memang target market kita itu hanya untuk lingkungan sekitar ya, kalau memang target marketnya hanya untuk lingkungan sekitar. Tapi kalau untuk menjangkau menjangkau market yang lebih luas ya, untuk menjangkau market yang lebih luas gitu, misalnya gini, saya ingin target marketnya ini mungkin satu Jakarta ya, satu Jakarta atau beberapa kecamatan gitu ya, misalnya Jakarta Barat dan Jakarta Pusat misalnya gitu ya. Saya ingin mencapai target marketnya yang lebih luas, itu harus menggunakan ya bantuan aplikasi gitu. Jadi teman-teman nggak usah gengsi untuk menjadi mitra gitu, untuk menjadi mitra aplikasi cukur online gitu ya. Sudah baik banget misalnya teman-teman melakukan gerakan mandiri ya dengan cara mempromosikan diri gitu sebagai sekarang seorang cukur panggilan ya, entah itu menggunakan kata-kata apalah, entah itu mau menggunakan kata-kata delivery cut kah, atau menggunakan safety hygienis home service kah, atau apa saja lah ya kan, kata-kata yang teman-teman pakai gitu ya. Tapi ingat sekali lagi ya, promosi hanya dengan kontak WA ya, hanya dengan WhatsApp ya, itu ruang lingkupnya itu sangat sempit sekali teman-teman gitu ya. Gitu, ruang lingkupnya itu sangat sempit sekali karena tidak semua orang berteman dengan Facebook Anda atau berteman dengan media sosial Anda, tidak berteman dengan Instagram Anda gitu ya. Tidak semua orang juga setiap hari itu dia bermain medsos misalnya gitu ya kan. Ada orang yang memang itu hobinya itu dia nggak mainnya di medsos gitu ya kan. Nah, untuk jangkauan yang lebih luas lagi, teman-teman itu harus bergabung dengan dengan aplikasi cukur online. Sudah banyak banget aplikasi cukur online yang ada di Indonesia gitu kan. Salah satunya yaitu The Capster misalnya kan, terus ada lagi The Cuts misalnya gitu, terus ada lagi misalnya apalah gitu yang ada di Gojek itu, GoGlam kalau nggak salah ya. Jadi mulai itu aja, mulai mulai menjadi mitra gitu ya kan, karena dengan menjadi mitra teman-teman akan mendapat jangkauan yang lebih luas gitu, dapat menjangkau yang lebih luas, bahkan satu Indonesia nih, dari Aceh sampai Papua, dari Aceh sampai Papua gitu ya. Itu dengan menjadi mitra aplikasi cukur online dengan grade tertentu gitu ya. Itu bisa dipanggil walaupun dia ada di di Aceh atau di Papua, itu teman-teman bisa dipanggil dengan dengan persyaratan tertentu gitu ya. Jadi solusinya adalah teman-teman mulai mempromosikan diri teman-teman bahwa saat ini teman-teman sudah memberikan pelayanan cukur panggilan atau pelayanan salon panggilan atau make up panggilan gitu ya. Tapi kalau mau lebih luas lagi ya teman-teman cari gitu di aplikasi di Play Store, cari di aplikasi Play Store, ada berbagai macam aplikasi, entah itu cukur online kah, yang mewadahi salon kah, yang mewadahi make up kah gitu ya kan. Teman-teman bergabung lah gitu
gitu. Jadi teman-teman jangan berdiam diri gitu. Jadi bantuan itu sifatnya itu hanya sementara ya, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan buat jangka panjang gitu ya. Jadi ada orang yang setiap harinya itu misalnya bantu nasi nasi box atau apa namanya, setiap hari itu mereka ngasih nasi bungkus gitu ya kan. Tapi yang kebutuhan teman-teman tidak hanya itu saja gitu. Teman-teman harus harus bayar kontrakan, teman-teman harus bayar listrik ya, teman-teman harus bayar air, teman-teman harus memberi jajan anak-anak gitu. Banyak banget hal-hal yang harus teman-teman penuhi itu. Yang jadi teman-teman salah satunya itu ya, menjadi cukur online atau menjadi salon online ya. Lalu teman-teman juga bisa bekerja sama dengan para pengusaha yang saat ini banyak banget memberi kesempatan ya untuk menjadi resellernya, untuk menjadi dropshipnya bahkan tanpa modal teman-teman ya. Salah satunya misalnya yaitu dengan menjadi reseller bebek ya kan, Batavia, sambal bebek Batavia ya gitu. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan linknya nanti silakan saja komen di di bawah ya. Lalu ada lagi dari rajakacang.com ya. Rajakacang.com itu ownernya itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, pokoknya nggak perlu lagi diragukan ya. Itu teman-teman bisa cek langsung di rajakacang.com ya, www.rajakacang.com gitu. Itu produk-produknya. Nanti kalau mau tanya bagaimana sih cara itu menjadi resellernya atau menjadi dropshippernya ya tanpa modal, bagaimana, nanti teman-teman silakan japri saja ya, nanti saya kasih linknya gitu ya. Lalu saat ini di antara 270 juta penduduk Indonesia ya, taruhlah 10%-nya saja harus bermasker, berarti itu kebutuhan masker di seluruh Indonesia itu sangat luar biasa ya. Jadi bukan mengambil kesempatan, tapi teman-teman juga harus membantu gitu. Jangan sampai membeli produk-produk yang memang dibutuhkan gitu sama para medis gitu ya. Jadi teman-teman bisa alihkan itu misalnya dengan menggunakan masker kain gitu. Jadi masker kain itu banyak banget beredar di di kita gitu ya kan. Teman-teman bisa bikin masker yang sangat yang sangat unik, misalnya dengan dengan masker ya kan, dengan nama sendiri gitu kan. Lalu juga ada masker-masker yang bisa dibordir gitu ya kan, atau bisa yang yang sederhana saja, itu masker scuba ya. Masker scuba ya, itu sudah banyak sekali distributornya. Itu bisa teman-teman jadikan sebagai sebagai salah satu solusi mata pencarian teman-teman saat ini. Bahkan dalam waktu 1 minggu pun salah satu teman saya itu bisa menjual itu sekitar 200 lusin gitu ya, 200 lusin masker ya, masker scuba ya gitu ya. Itu bisa gitu ya kan. Tapi kan itu sangat luar biasa. Itu 200 lusin itu kalau kita lihat penduduk Indonesia yang 270 juta itu sangat dikit sekali gitu ya kan. Jadi masih banyak masih banyak lah kesempatan di situ teman-teman ya. Teman-teman, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi yang saya sharing adalah yang saya tahu saja ya, untuk membantu teman-teman salon, teman-teman barber ya, teman-teman pangkas rambut. Karena malam hari ini terus terang saya terketuk banget tadi terketuk banget gitu. Jadi ada teman dari Batam gitu yang bilang, Bang Fer gitu ya kan, kemarin kita sudah sudah melakukan bantuan gitu ya kan, tapi kan bantuan itu terbatas Bang Fer gitu ya kan. Sementara di seluruh Indonesia ini banyak banget yang membutuhkan gitu. Jadi bantuan itu kan hanya bersifat sementara. Kalau kita terus-terusan juga kayaknya nggak mungkin kita sanggup juga gitu untuk membantu mereka dalam waktu jangka yang panjang gitu. Jadi bagaimana nih solusinya gitu. Jadi teman-teman ini adalah juga harus bergerak juga. Jadi jangan mengharapkan
bahwa bantuan itu akan menjadi solusi jangka panjang gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tolonglah berkolaborasi, bersinergi ya dengan pengusaha-pengusaha lokal. Apa nih yang bisa saya jual, apa nih yang bisa saya lakukan gitu ya. Jadi jangan berdiam diri gitu ya. Ibaratnya pengusaha-pengusaha saja yang saat ini nih yang ibaratnya teman dekat saya itu dia memiliki 4 distro ya, 4 distro dan satu toko itu di mana, di Tanah Abang. Nah sementara kan di Tanah Abang itu udah nggak bisa berjalan normal lagi ya, dia hanya bisa buka hari Senin saja gitu. Jadi bukannya itu dia hanya hari Senin saja ya, bukannya hari Senin saja, biasanya itu setiap harinya itu ratusan pieces ya, ratusan pieces yang bisa terjual karena dia mainnya grosiran ya. Nah sementara udah hampir sebulan ini udah nggak bisa lagi ibaratnya berjalan dengan normal dan bahkan udah ditutup ya. Jadi memang solusinya itu akhirnya dia kembali lagi ke main online gitu ya. Jadi jualan online di rumah ya kan. Saya mulai share lagi, mulai mulai itulah membaca perilaku pasar lah yang sudah berubah gitu ya. Jadi memang teman-teman itu harus tetap produktif, tetap semangat, tetap optimis ya kan, melakukan apa saja yang teman-teman bisa lakukan. Jadi jangan gengsi teman-teman ya. Gengsi itu jadikan saja alas kaki kita ya. Jadi jadikan saja itu alas kaki gitu ya kan. Jadikan itu sendal jepit untuk mengantarkan mengantar kita ke langkah yang lebih bagus gitu. Jadi gengsinya itu diinjek aja gitu ya kan, terus kita ganti dengan dengan semangat gitu ya. Saya aja masih mau jualan masker gitu ya kan, masih mau bikin gimbal gitu ya kan, masih mau cari-cari rambut ke salon-salon gitu ya kan, masih tetap share dagangan apa segala macam ya. Karena saya berprinsip bahwa saya nggak bisa mengharapkan bantuan orang lain gitu ya. Apalagi kita masih memiliki tulang yang keras gitu ya kan, masih punya semangat juang yang sangat luar biasa ya. Paling tidak kita jualan lah gitu ya, apa saja kita jualin gitu ya, yang penting halal ya teman-teman ya gitu ya. Jangan sampai nanti motor orang dijual gitu ya. Jadi gitu saja teman-teman ya. Sekali lagi marhaban ya Ramadan teman-teman, dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah ya kita masih bisa dipertemukan pada kesempatan hari ini ya, dan juga pada pada malam hari ini kita bisa sharing-sharing lagi ya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Oke teman-teman. Jadi untuk komunitas salon, komunitas barber, komunitas pangkas rambut ya, jangan berdiam diri dan jangan pernah terus-terusan berharap untuk menerima bantuan dalam jangka panjang ya. Itu hanya sifatnya sementara saja. Kalaupun ada itu bantuan, setiap hari kamu dikasih nasi kan, entah itu dikasih sembako kah gitu ya kan, kita harus berpikir lagi, tidak ada yang abadi gitu ya. Bantuan pun tidak ada yang abadi, kecuali teman-teman itu berada di yayasan yatim piatu gitu ya. Kalau teman-teman berada di yayasan yatim piatu mungkin ya gitu ya kan gitu. Jadi memang makannya, jajannya gitu ya kan, itu semua sudah sudah ditanggung gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, karena kita bukan anak-anak yayasan yatim piatu lagi ya, kita sudah sudah sama-sama berumur gitu ya kan. Jadi memang kita tidak dapat terus-terusan mengharapkan bantuan yang sifatnya itu tidak abadi gitu ya. Bantuan yang hanya bersifat sementara saja ya. Jadi itu hanya bersifat sementara saja, bukan solusi jangka panjang gitu ya teman-teman. Jadi kita harus tetap bersyukur dan tetap harus mendukung dan mensupport teman-teman juga
Halo Mas Ahmad Syarif ya. Gitu. Jadi boleh juga nih nanti apa namanya minta solusi ke apa Coach Ahmad Syarif. Dia adalah salah satu guru yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi saya ya, yang kata-katanya banyak memotivasi saya, yang membuka pikiran-pikiran sempit saya gitu ya, Mas Ahmad. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus tetap produktif ya buat teman-teman yang ada dimanapun berada ya. Untuk saat ini sekian dulu, terima kasih telah apa namanya telah menyimak ya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Buat teman-teman sehat selalu, sukses selalu, dan tetap semangat ya kan, tetap semangat ya, tetap semangat gitu, walaupun kita babak belur gitu ya kan, tetap semangat ya. Selama masih bisa berdiri kita tetap semangat, seperti apa namanya film yang 300 itu ya, mereka tetap semangat gitu ya, sampai titik darah penghabisan tetap semangat, tetap berjuang, tetap melakukan apa nih yang bisa kita lakukan bersinergi bareng-bareng gitu ya. Gitu ya, apa nih kira-kira yang bisa kita lakukan, kita garap gitu ya kan, sama-sama. Apa nih, kayak Mas Ahmad aja nih sekarang bikin itu nih, bikin face shield ya, bikin apa namanya, bikin penutup apa namanya, penutup muka, penutup wajah ya, penutup wajah apa penutup wajah yang terbuat dari mika. Nah itu kan salah satu gerakan yang sangat luar biasa sekali gitu ya, ya Pak Tigu juga gitu. Nah kebenaran nih Go Kursus juga ada apa namanya, ada salah satu divisinya ya, yang khusus divisi kreatif gitu. Jadi dia membuat apa nih yang barber butuhkan nih, misalnya apron gitu ya kan, oh butuh apron nih, lu bikin ya apron ya kan gitu. Terus ada lagi yang seperti yang di belakang itu tuh, yang di atas tuh lampu barber pool ya kan, lampu penanda barber gitu ya kan. Tapi lampu penanda barbernya itu adalah produksi-produksi anak bangsa gitu ya kan, yang kreatif gitu ya kan, akhirnya dia bikin, dan akhirnya alhamdulillah ya Allah gitu ya kan, laku sebanyak ribuan pieces lampu gitu ya kan. Dari awalnya dari coba 1 biji, 2 biji, 3 biji ya kan, kita support terus, kita bantu promosinya gitu, dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai ribuan, lakunya itu sudah mencapai ribuan gitu ya kan. Dan kemarin saya bilang coba kamu bikin face shield yang itu yang unik, yang bagus gitu ya kan, yang sesuai dengan standarnya, kamu pelajari, kamu bikin, kamu jual gitu ya kan. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu juga ada juga salah satu teman kita yang sangat luar biasa sekali, yaitu dari Omah Cukur Lasem ya, Omah Cukur Lasem ya kan. Dia membuat apa namanya, masker aroma gitu ya kan. Jadi memang saya bilang coba membuat sesuatu yang beda, apa nih yang tidak dibuat orang banyak gitu ya kan, adalah masker aroma gitu. Jadi maskernya itu memiliki aroma, itu sangat luar biasa sekali. Dan alhamdulillah sekarang ya sudah masuk ke warung-warung rakyat gitu ya, warung-warung rakyat, mini market gitu ya kan. Produknya sudah mulai cuman dibungkus sama plastik ya kan, sekarang sudah dibikin kemasannya gitu ya, sudah bisa apa namanya, menarik banyak reseller juga gitu. Jadi membuka lapangan kerja baru lagi di tengah masa pandemi ini gitu ya. Nah buat Om Tigo juga ya kan, sebagai apa namanya, sebagai orang tua kita, sebagai panutan kita juga gitu ya kan, mungkin ada solusinya gitu ya kan, entah itu membuat produk apalah apalah gitu ya kan. Jadi memang sangat baik, sangat bagus sekali gitu yang dilakukan teman-teman, itu sangat bagus sekali, dan tidak ada apa namanya, tidak bagusnya, bagus semua gitu ya kan. Jadi yang bantuannya tetap jalan gitu ya kan, biar apa namanya, biar orang-orang yang memiliki rezeki lebih itu bisa bersedekah gitu ya kan. Misalnya kayak Mas Ahmad ini, dia bergabung di apa namanya, di bantuan berasnya gitu ya kan, ya berarti itu kan sangat luar biasa, sangat bagus gitu. Jadi orang-orang yang memang memiliki rezeki lebih ini mau disumbangkan kemana nih gitu, ke orang yang gue percaya ini, kepada siapa nih. Dan kebetulan Mas Ahmad Syarif ini adalah salah satu penggeraknya gitu ya kan. Nah, disalurkanlah di situ gitu ya kan. Terus ada juga berkah nasi bok gitu, yang setiap harinya itu menyalurkan bantuan makan gratis gitu ya kan, untuk kaum mustahik gitu ya kan. Itu bagus juga, bagus dan sangat sangat bagus gitu ya. Terus buat teman-teman barber yang setiap harinya itu menggalang dana gitu ya kan, untuk membantu teman-teman salon yang memang terdampak COVID-19 gitu ya kan. Tapi mau sampai kapan gitu loh.
ya. Bantuan itu sifatnya hanya sementara, nggak bisa abadi, nggak mungkin selamanya gitu. Masa teman-teman mau gitu ya kan nggak mungkin selamanya seperti itu ya. Itu hanya menjadi solusi sementara saja teman-teman ya. Jadi memang kita harus bergerak ya malam hari ini. Ayo kita bismillahirrahmanirrahim, yuk teman-teman, yuk kita mulai membuka cakrawala pemikiran kita, apa nih yang bisa kita lakukan gitu ya, untuk untuk menggerakkan ya, menggerakkan diri kita. Kita mau jualan apa nih? Oh, besok mau jualan mau jualan itu nih, mau jualan gorengan ya, atau mau jualan es buah ya. Saya pernah kok jualan es buah itu. Kalau bulan puasa itu jualan es buah itu nyari duit 500.000 itu gampang banget gitu ya kan. Tapi kan nanti kalau semuanya jualan es buah, siapa yang mau beli Bang Fer? Nah makanya kita harus cerdas-cerdas caranya lah ya kan, pemilihan tempatnya lah ya kan. Kita bisa membuat brosur ya kan, berikan kepada tetangga-tetangga kita, nanti kita antar aja lah es buahnya gitu ya kan, atau gorengannya atau seperti apa. Dan itu sudah banyak dilakukan gitu ya. Jadi seperti itu aja ya teman-teman. Insya Allah nanti akan kita share-share lagi ya. Jadi malam hari ini memang saya diminta khusus ya dari teman-teman dari teman-teman komunitas ya, salon di Batam ya, yang saat ini banyak sekali gitu anggotanya itu bingung ya, tidak ada solusi. Mereka memang benar sudah melakukan penggalangan dana gitu ya kan, mereka sudah menggalang dana dan bahkan bantuannya itu sudah disalurkan gitu ya kan. Cuma kan prediksi mereka yang hanya sebentar ini ternyata lebih lama gitu. Jadi memang tidak bisa diam gitu. Jadi apa nih yang bisa dilakukan oleh teman-teman gitu ya kan di rumah. Jadi seperti itu aja ya teman-teman. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sukses selalu menyertai Anda semua. Salam dari kamar jiwanya si Bunga Camar, Berberakyat, Jakarta.